Halo, kenalin aku Hanifa Diognesia, mahasiswi bimbingan dan konseling Universitas Lampung. Sebelumnya, teman-teman semua setuju gak sih kalau masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang penuh dengan tantangan? Kenapa? Karena di masa ini kita dihadapi dengan berbagai macam tantangan hidup. Tantangan-tantangan tadi itu bisa berupa rasa insecurity kita yang selalu muncul setiap harinya. Kita juga sudah mulai merasa bahwa tanggung jawab kita itu semakin besar. Di masa ini juga kita merasa kalau sulit sekali untuk menemukan teman sejati. Dan lebih parahnya lagi, kita nggak tahu tujuan hidup kita mau kemana. Kita dilanda oleh kebingungan-kebingungan tersebut. Permasalahan-permasalahan inilah yang dapat membuat remaja itu tidak sehat mental. Carol Reeve, seorang psikologi yang memperkenalkan teori psychological well-being atau kesejahteraan psikologi, punya 6 langkah untuk menjadikan kita remaja yang lebih sehat mental. Nah, apa aja sih? Yuk kita bahas. Seringkali kita merasa tidak puas dengan apa yang sudah kita capai. Bahkan untuk menerima diri kita apa adanya pun kita belum mampu. Nah, menurut Reeve, langkah pertama untuk kita menjadi sehat mental adalah menerima diri sendiri apa adanya. Artinya, kita itu gak cuma menerima hal-hal baik dari diri kita, tapi juga kekurangan kita. Dengan begitu, kita bisa berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai fokus pada kekuatan yang kita punya. Selanjutnya adalah penguasaan lingkungan, di mana kamu itu mampu menciptakan lingkungan yang kamu inginkan. Entah itu lingkungan baik atau buruk, itu tergantung dengan dirimu sendiri. Gak ada salahnya kok untuk memisahkan diri dari lingkungan yang menurutmu berdampak tidak baik. Selanjutnya adalah hubungan positif dengan orang lain. Membangun hubungan yang baik itu memang sulit, apalagi kalau kita pernah disakiti atau diabaikan oleh orang lain. Tapi hubungan positif dengan orang lain adalah kunci dari kesehatan mental kita. Maka dari itu, carilah teman yang bisa saling mendukung, mengerti kamu dan ada di sampingmu di saat senang maupun sulit. Ingat, teman sejati itu bukan cuma yang ada di saat senang, tetapi juga ada di saat kita butuh dukungan. Selanjutnya adalah autonomi. Seringkali kita takut terlihat berbeda dari orang lain. Padahal kita perlu punya keberanian untuk membuat keputusan sendiri dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, bukan karena tekanan dari orang lain. Untuk menjadi sehat mental, kita juga harus punya tujuan dan makna dalam hidup. Dari SD sampai SMA kita selalu dilontarkan pertanyaan terkait dengan cita-cita. Dan kebanyakan dari kita menjawab, aku ingin jadi dokter, aku ingin jadi guru, aku ingin jadi tentara, dan lain sebagainya. Nah, maksud guru mempertanyakan ini adalah untuk melatih kita mencari tujuan hidup kita. Jadi, mulailah cari tahu apa yang bikin kamu semangat bangun pagi, apa yang membuatmu bahagia, dan apa yang ingin kamu capai. Dan yang terakhir adalah perkembangan pribadi. Kebanyakan dari kita takut untuk mencoba hal baru hanya karena takut gagal. Padahal, kegagalan itu adalah hal yang wajar. Tidak ada orang yang tidak pernah merasakan kegagalan. Jadi, mulailah beranikan diri untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Karena perkembangan diri adalah bagian paling penting dari kesehatan mental kita. Dan ingat, setiap pengalaman yang kamu alami adalah peluang untuk menjadi lebih baik. Hidup kita itu seperti taman indah yang penuh dengan tanaman berbeda. Setiap langkah dalam merawat mental kita sama seperti merawat taman indah kita sendiri. Kadang kita perlu mencabut rumput liar, memberi pupuk, dan menyiramnya dengan tulus. Ingat, tumbuhan terbaik itu nggak tumbuh hanya dalam satu malam. Begitu juga dengan diri kita. Jadi, apa salahnya kita rawat taman mental kita dengan baik agar tumbuh menjadi taman indah yang penuh dengan bunga kebahagiaan dan pohon-pohon kepercayaan diri yang kuat. Teruslah tumbuh, teruslah berkembang, karena taman ini adalah milik kamu. Dan hanya kamulah yang tahu taman indah seperti apa yang ingin kamu ciptakan. Semoga video ini bermanfaat. Aku Hani, izin pamit undur diri. Sampai jumpa.